Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Jaya Sobriansyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil pemasaran dari kelompok saya, yaitu kelompok OneBit. Latar belakang. Pemasaran online merupakan bentuk usaha baru dalam memasarkan produk atau jasa serta membangun komunikasi dengan konsumen melalui internet. Penggunaan internet sebagai media komunikasi pemasaran dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, terutama internet. Banyaknya aktivitas ini membuat banyak sekali pemilik bisnis yang mengandalkan cara ini untuk meningkatkan nilai jual produknya. Satu kiriman di internet dapat diakses oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Jadi, dimanapun tempat bisnisnya akan tetap mampu mendapatkan perhatian secara global jika memasuki dunia internet. Tujuan laporan pemasaran. Laporan ini berguna untuk memenuhi tugas mata pelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan, serta sebagai rangkuman tertulis dari kegiatan praktek pemasaran online yang dilaksanakan pada Rabu 16 September 2020 dan Rabu tanggal 30 September 2020. Manfaat pemasaran online. Manfaat pemasaran online yang bisa saya dapatkan yakni sebagai berikut. Yang pertama, hemat biaya. Mungkin untuk perusahaan yang besar, sebuah promosi yang mengeluarkan biaya yang besar bukanlah sebuah beban, tapi akan berbeda dengan perusahaan yang berkapasitas kecil. Hal ini tentu menjadikan sebuah tantangan untuk perusahaan yang memiliki dana minim namun menginginkan sebuah promosi atau pemasaran yang sangat besar, sehingga menjadikan pemasaran online adalah jalan satu-satunya yang dapat digunakan untuk memanfaatkan berbagai fasilitas gratis atau dengan memanfaatkan media sosial. Yang kedua, lebih efisien. Dengan adanya berbagai fasilitas gratis dan pemanfaatan media sosial yang ada di internet, tentunya akan menjadikan sebuah pemasaran lebih efisien dengan mengeluarkan budget yang lebih kecil, namun Anda dapat melakukan hal yang besar. Bahkan Anda dapat bersaing dengan perusahaan yang memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang Anda miliki. Yang ketiga, orientatif. Walaupun pemasaran melalui media internet ini bersifat umum dan global, tapi bentuk pemasaran yang dilakukan tentunya lebih terorientasi sehingga target pasar yang Anda inginkan dapat mengenai sasaran dengan tepat dan lebih spesifik. Dengan melakukan strategi pemasaran yang telah dimiliki oleh masing-masing pengelola bisnis yang sedang dipasarkan. Yang keempat, menghemat pekerjaan. Pada saat Anda melakukan pemasaran melalui media online, Anda tidak dapat perlu melakukannya sendiri karena Anda dapat memanfaatkan pihak ketiga untuk membantu memasarkan bisnis Anda, yang sudah pasti akan mampu menghemat waktu Anda. Jaminan pemasaran yang sukses pun dapat diberikan oleh pihak ketiga. Ini karena mereka akan melakukannya secara profesional. Pengertian pemasaran online. Pengertian pemasaran online menurut Marwan 1991/15 menjelaskan bahwa pemasaran online adalah sebuah usaha perencanaan strategis penjualan. Usaha tersebut mengarah pada strategi pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen untuk menghasilkan laba penjualan. Oleh karena itu, prinsipnya harus sama seperti strategi penjualan pada umumnya. Namun pada pemasaran online, kepuasan pelanggan lebih diperhitungkan lagi karena konsumennya hanya mengetahui produk lewat gambar. Pemasaran online adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, website, email, bahkan augmented reality. Hal ini dapat dilakukan dengan iklan berbayar, konten berkualitas, atau sekadar postingan sederhana melalui media online. Tempat dan waktu pelaksanaan. Untuk tempat, lokasi pembuatan produk dilakukan di rumah, tepatnya di rumah siswa atas nama Nur Hamidah untuk pembuatan produk seblak, lemon tea, lontong sate, dan SPHP. Sedangkan pembuatan es krim dilakukan di rumah siswa yakni Aditya Santoso. Kedua siswa beralamat sama yaitu di Jalan Kedaung, Kelurahan Sungai Bedungun. Untuk waktu pelaksanaannya, kegiatan praktek pemasaran online dilaksanakan pada Rabu
tanggal 16 September 2020 dan Rabu tanggal 30 September 2020. Media promosi. Untuk media promosi yang kami gunakan, yaitu yang pertama adalah WhatsApp. WhatsApp digunakan sebagai media promosi karena dapat menjangkau orang-orang terdekat yang mungkin bila jadi akan menjadi konsumen. WhatsApp memiliki fitur yaitu status yang dimana fungsinya mengupload foto atau video yang ingin kita upload untuk kita jadikan story. Dari fitur ini kita gunakan untuk mempromosikan produk yang ingin kita jual. Yang kedua adalah Instagram. Instagram dijadikan media promosi karena aplikasi ini sangat efektif untuk digunakan media promosi dan juga dapat menyertakan hashtag untuk menjangkau postingan kita agar lebih luas dicapai ataupun dijangkau oleh masyarakat atau pengguna Instagram. Produk pemasaran online. Untuk praktek pemasaran online yang pertama atau lebih tepatnya tanggal 16 September 2020, produknya ialah seblak, es krim jelly, dan juga lemon tea. Untuk praktek pemasaran kedua, yaitu lebih tepatnya tanggal 30 September 2020, ada longate atau lontong sate, ada es krim jelly, dan SPHP. Bahan dan cara pembuatan. Bahan-bahan seblak yaitu yang pertama adalah mie secukupnya, yang kedua kerupuk sesuai dengan banyak minyak, yang ketiga telur secukupnya, yang keempat bumbu penyedap rasa atau masako 1 bungkus, yang kelima merica bubuk 1 bungkus, yang keenam gula 1/2 kg, yang ketujuh cabai merah 1 ons, yang kedelapan bawang putih 2 siung, yang kesembilan bawang merah 2 siung, dan juga yang terakhir adalah kencur. Proses pembuatan. Yang pertama, rebus kerupuk dan mie terlebih dahulu secara terpisah. Setelah itu, buat bumbu halus dari bahan 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 7 buah cabai merah, dan dicampur kencurnya secukupnya lalu dimasak di kompor yang menyala. Yang ketiga, kemudian campurkan air secukupnya pada bumbu tadi. Masukkan telur jangan diaduk nanti hancur. Beri masako, kemudian merica dan gula sebagai penambah rasa. Yang keempat, masukkan mie dan kerupuk yang sudah masak, tunggu hingga masak. Lalu setelah dimasak, masukkan ke dalam kemasan yang disiapkan. Kemudian ditutup lalu diberi label seblak siap untuk dijual. Yang selanjutnya ada bahan dan cara pembuatan es krim jelly. Yang pertama, pop es 1 renteng dari berbagai varian rasa, tepung maizena 1 kotak atau 1 kotak besar, soda SPQW atau 1 yang besar, susu kental manis 1 kaleng, dan Nutrijel 3 bungkus. Proses pembuatannya yang pertama, masukkan Nutrijel ke dalam wadah yang disiapkan. Kemudian tambahkan air secukupnya, rebus Nutrijel tersebut dalam keadaan api yang sedang. Aduk sampai tercampur rata pada air. Setelah itu tuang Nutrijel yang telah jadi ke dalam wadah yang telah disiapkan. Diamkan Nutrijel selama 10 hingga 15 menit agar Nutrijel mengeras. Lalu tuangkan pop es sesuai rasa yang diinginkan ke wadah 1/2 gelas. Masukkan SP 1 sendok makan. Masukkan 1 atau 2 sendok makan susu kental manis. Yang selanjutnya masukkan 1 atau 2 sendok makan maizena. Setelah semua tercampur dan menyatu, tuang adonan ke kemasan yang telah disediakan. Setelah Nutrijel mengeras, dapat dipotong kecil. Kemudian tambahkan Nutrijel ke atas adonan es krim. Dinginkan di mesin pendingin, kulkas atau freezer. Setelah beku, es krim jelly siap untuk dijual. Anggaran biaya. Untuk modal yang kami gunakan pada biaya praktek pemasaran online ialah pada tanggal 16 September setiap anak mengumpulkan sejumlah 60.000, jadi totalnya 420.000. Dan sedangkan pada tanggal 30 September setiap anak mengumpulkan uang 80.000, jadi totalnya 560.000. Laba tanggal 16 September 691.000 dari modal awal dan 420.000 kami mendapatkan keuntungan sebesar 271 atau persentase laba yang diperoleh adalah 65%. Untuk tanggal 30 September kami mendapatkan 950.000 dari modal awal, 560.000 kami mendapatkan keuntungan sebesar 390.000 atau tanggal
30 persentase laba yang diperoleh adalah 70%. Jadi kesimpulan laba yang paling banyak di tanggal 30 September 2020. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, praktek pemasaran ini sangat bermanfaat bagi para pelajar yang menjalaninya karena terdapat pengalaman yang baik dan buruk yang terjadi selama berlangsungnya proses praktek pemasaran ini. Tentunya dari pengalaman dari praktek pemasaran ini menjadi pembelajaran bagi setiap pelajar sehingga dapat menjadikan jembatan pengalaman untuk ke masa depan. Saran, kerjasama di setiap kelompok, praktek pemasaran harus dilakukan secara maksimal. Jangan ada yang malas-malasan bahkan hanya numpang nama. Harus dapat beradaptasi dengan teman sekelompok walaupun terdapat perbedaan sikap. Karena sikap egois dapat menjadikan tembok penghalang yang menghambat jalannya kegiatan. Ya, sekian dari penjelasan laporan hasil pemasaran dari kelompok saya yaitu kelompok OneBit. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.